Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam, di mana debat ini sangat memanas dan tidak bisa terkontrol lagi. Ya, mari kita dengarkan videonya dan mari kita simak bersama dan jangan kepanasan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dunia ini itu bukan milik kamu gitu. Dunia ini milik kita bersama. Jangan kau bilang kepada kami, jangan kau menuhankan manusia. Giliran kau menuhankan Muhammad, kau? Masa kau menuhankan Muhammad, kau bilang kepada saya jangan menuhankan manusia? Sungguh kau terlalu ya, terlalu. Ya, ada 2.200 orang ya, sudah 2.200 orang ya. Seperti biasa teman-teman yang baru ikut bergabung, teman-teman ya bisa absen hadir di sini di 2.9K ya, 2.9K. Banyak yang kejang-kejang ini. Yo, manusia. Kamu kalau berilmu, mari naik ke sini. Diskusi kita dengan baik. Jangan kau marah-marah saja. Ya, jangan. Ayo. Ya. Jangan marah-marah, jangan kesetanan, ya. Naik gitu. Seperti itu. Iya, ini ada satu muslim naik, tapi ini ada 6 ya. Gini teman-teman, saya itu menaikkan orang yang bisa menyalakan kamera. Setidak-tidaknya kamu menggunakan akun asli, begitu. Jangan kamu naik ke sini, kamu baru bikin akun, terus kamu mau naik ke sini, kamu mau pansos, jangan. Jangan ya. Naik ya dengan akun aslimu ya, dengan kamu bisa membuka kameramu seperti itu. Ya, seperti itu. Ini ada si M Hanafi. Saya coba dulu ya, Hanafi. Belum bisa menyalakan kamera kan? Saya turunkan saja ya. Channelnya harus menyalakan kamera. Anda harus bisa menyalakan kamera. Kalau Anda tidak bisa menyalakan kamera, ya ngapain Anda di sini? Mendingan Anda dengar-dengar saja seperti itu ya. Ciri-ciri Muhammad ya. Juma kemarin diskusi dengan saya bilang, Juma, kenapa halumu makin bertambah-tambah, makin tahun makin tambah halumu? Kenapa memangnya, kata dia. Loh, kamu menurut kamu katanya tanda kenabian itu berupa tompel, bilang. Di mana ada tanda kenabian berupa tompel? Nah, terus saya bilang, kalau kamu cari di kitab kamu ya tidak ada, katanya. Kalau dicari di kitab kamu nggak ada katanya. Loh, masalahnya begini teman-teman, masalahnya kamu kan yang bilang begitu. Nah, teman-teman itu yang sudah ada grosir murah itu teman-teman ya. Untuk kolektor teman-teman bisa di situ ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman 02 sekian-sekian itu teman-teman ya. Nah, teman-teman support di situ teman-teman. Udah benar itu yang saya pin. Screenshot saja teman-teman, ada di situ. Ya, jadi waktu itu saya diskusi sama Juma, saya datangi dia ke Komalnya. Tapi seperti biasa ya, walaupun mereka sudah saya datangi ke markasnya, saya ditendang. Padahal mereka sudah orang banyak di situ. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 di situ muslim, 8 sama dia. Saya sendirian. Saya bilang, kalian 8 orang hadapin saya. Weh, saya ditendang. Dikeluarkan. Karena memang semakin dibiarkan saya berbicara, semakin terbongkar. Saya bilang sama dia, coba Juma, di kitab Taurat mana ada tanda-tanda kenabian berupa tompel? Gelagapan dia. Oh, mana kitab Taurat Musa, kata dia. Weh, kok kamu malah bilang aja sama saya? Justru di kitab Taurat Musa mana yang ada tanda kenabian berupa tompel? Akhirnya dia gelagapan, ditendanglah saya. Itu. Seperti itu teman-teman.
Kalau ngomong ya, kalau bohong mereka sama orang-orang yang awam yang nggak tahu apa-apa, ketahuilah bahwa Nabi kami dinubuatkan di dalam kitab kalian, di dalam kitab Taurat kalian. Tanda kenabiannya berupa tompel. Sejak kapan ada tanda kenabian berupa tompel? Saudara-saudara, nggak pernah ada tanda kenabian berupa tompel. Masa tanda kenabian berupa tompel? Aduh, berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik dari cabel. Cabe Lombok. Oh, cabe Lombok. Oke. Cabe Lombok, selamat pagi. Silahkan nyalakan kamera Anda. Cabe Lombok. Ya. Ya, silahkan nyalakan kamera Anda. Mari, kalau naik, silahkan nyalakan kamera Anda. Kecuali Anda sudah malu dilihat orang. Silakan. Anda Muslim? Ngapain harus malu, Bang? Iya, makanya nyalakan kamera. Oke. Bang Cabe Lombok, apakah Abang Muslim? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Di sini Muslim saya beri karpet merah, saya beri keluasan, kebebasan yang selebar-lebarnya untuk klarifikasi dan memberikan bantahan atau jawaban. Silakan. Silakan Bang. Sebenarnya cuma satu sih pesan saya, Bang ya. Apa itu? Memang saya sering ikuti Abang pas sama Yusuf PI itu kan. Si Uncuk Terus, PI Bos sudah Wapik. lama tidak diskusi dengan saya karena ketika saya naik ke channel dia tidak berani. Bahkan akun saya ini ketika saya upload bahwa saya diblokir sama dia akhirnya dibuka. Dibuka sama dia. Tadinya diblokir sama dia. Gitu. Silakan. Cuma gini, ini yang perlu saya sampaikan, Bang ya. Apa itu? Saya cuma ingin menyampaikan aja sih sedikit. Apa itu? Kalau memahami agama itu dalam Islam ya, Bang ya. Harus memahami yang namanya ilmu nahu, sorob, Di Quran surat mantek, berapa itu? Di Quran surat bayan, berapa? ma'ani, arut. Di Quran surat berapa, ayat berapa? Kalau memahami Quran itu harus paham nahu sorob di mana? Ya harus, Bang, kan di Al-Quran itu juga harus Nggak boleh begitu gini. Orang Islam itu kalau bicara harus ada dalilnya, betul? memang harus ada dalilnya. Dalilnya di Contohnya mana? Kalau mau paham Al-Quran harus paham nahu sorob. Di mana dalilnya? Contohnya ini, Bang, yang tersimpan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kita roibapi di dalam roibapi. Baca aja kau salah. Zalikal kitabu la roiba fihi. Zalikal hudal lil kitabu la muttaqin. roiba fi. Oh, kau aja baca Quran aja kau nggak bisa. Ini Gini, dengar ini, Bang. Zalikal tidak ada kitabu di la dalam roiba fi. Al-Quran. Dengar dulu, dengar. Tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau mau paham Al-Quran harus paham nahu sorob. Tidak ada. Yang ada ayat di dalam Al-Quran. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Itu yang ada dalam Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka kamu harus belajar nahu sorob. Nggak ada. Bukan masalah itu, Bang. Sungguh Cuma ini kamu kan, termasuk zalikal orang-orang yang suka kitabu la menambah-nambahi raiba fi. ayat. Itu tadi surat apa itu yang kau baca itu? Kalau mau paham Quran harus paham nahu sorob. Yang mana? Tadi kan kamu bilang kalau mau paham Al-Quran harus paham nahu sorob, balaghah, mantek, bayan, betul? Ya, mani arut. Nah, itu di surat berapa? Itu. Memang itu tidak dicatat dalam Al-Quran. Iya, berarti kau lagi baca Tapi surat bagaimana Al-Tambahan. caranya mengartikan Al-Quran dengan benar dan Oh, tepat? berarti kalau tidak kamu sedang memahami membaca ilmunya, Al-Quran Bang? surat Al-Tambahan karya Cabe Lombok. Tidak boleh seperti itu, saudara. Gak boleh. Nih, saya putarkan ceramah ustadzmu nih. Siapa yang membodoh-bodohi umat Islam? Nih, dengar.
umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Dibodohi. Ikut aja. Gak pernah nanya dalilnya mana. Nah, nggak pernah nanya dalilnya mana. Makanya setiap hari kalian berbohong, bohong mulutnya sampai berbau busuk ngomong. Kalau paham Quran harus paham nahu sorof, mantek, balaghah, bayan. Ditanya dalilnya mana, macet. Dalilnya di mana? Kalau mau paham Gini, Quran Bang, harus paham nahu sorof, mana dalilnya? Kalau mengikut arti dari Al-Quran tersebut, memang tidak akan kelar, Bang. Iya, tidak akan Sampai kiamat ada pun tak akan dalilnya, kelar. Itu saudara. masalah Karena paham. yang kamu baca itu surat Al-Tambahan. Gini saja, Bang, Cabai Lombok. Berhubung Anda ini orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang agama Islam, bilang sama Yusuf PI, bilang sama Juma. Cobalah itu tanggapi itu Edis TV. Masa kalian pendebat kok yang ditanggapi orang-orang nggak tahu apa-apa? Tanggapi juga sesama pendebat gitu. Biar terbukti mana yang benar. Nah, kemarin saya sudah masuk ke channelnya dia. Ada Terus? 7 orang muslim, dia yang ke-8. Saya tanya, Juma, di mana di dalam kitab-kitab terdahulu tanda kenabian itu berupa tompel? Di mana? Dianya bilang, kenapa kamu cari di Bibelmu? Katanya, ini jelas tidak ada di Bibelmu. Ya udah, di mana? Di mana? Di kitab Taurat. Kata dia, mana Tauratnya? Ya mana Taurat? Dia yang bilang di kitab Taurat ada tanda kenabian berupa tompel. Tapi saya disuruh nunjukin kitab Tauratnya. Soalnya Sakit, kan sakit, sakit. Bang Edis sini sukanya mengartikan Al-Quran itu sesuka hatinya lah. Macam Di itu. mana saya mengartikan sesuka hatinya? Justru kamu lo tadi yang bilang bahwa kalau mau paham Quran harus paham nausorob. Saya baca Memang Al-Quran. harus, Bang. Kalau Kalau kamu kita nggak paham itu, kita nggak ragu-ragu, bisa tanya artikan sama Al-Quran. orang yang membaca kitab Nggak bisa sebelummu. artikan tafsir. Tidak ada dalam Quran. Kalau mau paham Quran harus baca tafsir, nggak ada. Nggak ada ayatnya dalam Quran. Kalau kamu mau paham surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, kamu harus baca tafsir. Nggak ada. Yang ada di dalam Al-Quran, jika kamu ragu-ragu, ya, jika kamu ragu-ragu punya pertanyaan, ada tanda tanya, bingung, nggak tahu apa ini, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Makasih Mas Wanto. Tanya sama Bang Edis orang yang cuma membaca tahu, kitab kan? sebelummu. Kalau ilmu nahu sorof itu Bang Edis cuma tahu huhum aja. Domirnya berat. Gimana kalau seperti ini caranya Cabai Lombok? Coba. Ya. Coba kalau misalnya kamu membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran kamu temukan. Kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanyakan orang yang membaca kitab sebelummu. Kan itu. Sebentar nih, saya lihat Tapi ini ada sebenarnya komen kalau sebentar. kita berbicara Sebentar. sama Ini orang siapa yang- ini? Sebentar. Saya bacakan dulu, ada si Juma. Soalnya saya lihat Juma. Nah ini, sebentar. Coba tuh Bang Juma 01 naik. Ke sini naik. Ayo bikin ajukan permintaan naik. Gak ada di sini. Dia itu ada itu. Dia barusan komen tuh. Nih, saya pin dulu komennya nih. Nggak bisa dipin. Nggak bisa dipin. Kebakar. Lari dia saudara-saudara. Ya. Saya sudah datangi si Juma. Ke roomnya langsung, ke komplotannya. Mana dia berani ya? Yang ada saya diturunkan. Baru bicara berapa menit langsung diturunkan. Karena mereka ketakutan. Saudara-saudara ya. Takut mereka. Oke, kita kasih naik ada WS312.
Nggak berani mereka teman-teman, nggak berani. Ya WS 312, silakan nyalakan kamera bro. WS 312. WS 312. Ya, selamat pagi Bang WS 312. Apa kabar Bang? Ya. Alhamdulillah aku sehat. Baik. Iya Bang, kenalkan ya Bang ya. Saya adalah seorang Kristen. Ya, di sini saya menjawab ataupun membalas ataupun membalikkan apa yang terus-menerus disuarakan oleh orang Islam. Saya dengar orang Islam berkata kepada kami orang-orang Kristen, jangan kau menuhankan manusia. Bahkan ada lagunya kan, hai manusia. Nah sekarang saya balik nih. Wahai umat muslim, janganlah kalian tuhankan Muhammad. Nah. Fair kan Bang? Fair nggak Bang? Oke. Fair ya? Fair, iya. Jangan, kalau kalian ngomong, jangan menuhankan manusia, namanya dakwah. Giliran saya ngomong, jangan tuhankan Muhammad, penistaan. Nggak boleh seperti itu. Kita harus sama rata, haknya sama rata. Silakan Bang. Silakan. Oke. Salam kenal, ladies. Salam kenal juga Bang, Bang WS. Ya, silakan Bang. Terima kasih atas waktunya sudah mengizinkan saya berada di room ini. Di sini saya takut untuk berdiskusi, apalagi ini sifatnya sensi banget ya tentang keyakinan itu agama. Cuma karena ini ada bacaan stop menuhankan Muhammad, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk seluruh umat Islam yang ada di belahan dunia ini, agak kecil Bang. Coba bagusin Bang. Kecil, coba. Atau pakai headset begitu Bang. Gitu. Ya silakan Bang. Tapi nggak promosi itu kan Bang ya? Yang tertulis itu. Silakan. Oke, suara saya jelas. Nah, Edis? sekarang mantap sekarang ya, silakan Bang. Oke, terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan bahwasannya untuk seluruh umat Muslim yang ada di dunia ini tidak ada yang menuhankan Muhammad, tidak ada yang menuhankan Nabi Rasulullah. Jadi perlu diketahui bahwasannya saya sebagai seorang Muslim tidak ada kita yang menuhankan Nabi Muhammad. Karena apa? Itu perlu dipahami karena beliau apa? hanya seorang utusan Rasul, yaitu Nabi. Jawabannya karena utusan. apa? Coba saya tanya. Seorang utusan. Jadi karena utusan nggak bisa dituhankan? Nggak bisa. Karena Isa dia utusan manusia nggak? biasa. Sebentar, Isa itu utusan nggak? Isa itu utusan nggak? Utusan. Tapi bisa dituhankan nggak? Nah. Bingung dia sudah. Stop. Saya Bingung katakan. dia saudara. Gini bang ya. Sebentar Dengarkan saya Bang. dulu. Sedikit, tadi kan Anda sudah bicara, gantian nih. Dengarkan saya dulu. Enggak, tadi kan Anda sudah bicara, supaya gantian dulu kita bicaranya. Saya tidak ingin diskusi karena ini sangat sensitif. Ini urusan keyakinan. Tidak masalah, ini diskusi nggak masalah. Jangan takut. Di sini saya ingin menyadarkan supaya kalian berhenti menuhankan Muhammad. Saya sudah jelaskan, tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Karena apa? Dengarkan. Tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Buktinya kalian berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, betul nggak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Betul nggak? Jadi, jawab, betul nggak? Saya katakan. Jawab dulu. Kamu nggak kelas kamu. Jawab dulu bang. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berseru-seru, kalian berseru-seru kepada Muhammad yang sudah meninggal dalam kubur, betul? Betul. Kamu ngerti apa tentang agama kamu? Cie. Ketahuan dia saudara-saudara. Coba yuk. Bang, kalau ada, taruhlah namanya si Fulan, oke? Si Fulan ini gini, Mbah Marijan yang sudah meninggal, dengarlah seruanku Mbah Marijan. Saya tanya, itu musyrik nggak bang? Musyrik nggak?
Tapi nggak ada orang Islam Enggak, yang saya Bang berumpama Bambang. dulu. Sebentar, dengarkan. Nggak usah berumpama. Ada si Ini Fulan tentang- berseru-seru tentang kepada Mbak Tuhan, Marijan yang sudah tentang meninggal. Itu agama. musyrik Nggak kan? ada Marijan. Ya, Bahkan itu takut dia Marijan. saudara-saudara. Aduh, Takut dia nanti dibalikin ke Akal- Muslim. Nanti kalau akal dibalikin kamu ke sudah Muslim, kurang. Muslim berseru-seru kepada Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Saya tanya dulu. Itu cara kami. Ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, apakah Muhammad mendengar? Meninggal dunia. Matikan wifi. Matikan wifi. Saya udah babak belur. Berat saudara-saudara. Tuh, saya tahu itu. Jangan. Sinyal wifi udah Edis. dimatikan, saklar dimatikan. Jangan. Biar macet. Ilmu lama jangan dipakai. Coba. Tuh kan, dilihat teman-teman, tiba-tiba dia macet kan, sinyalnya dimatikan, hidupkan. Nanti alasan, sinyal jelek bang. Ketahuan tuh, udah mulai putus-putus kan, udah mulai patah-patah kan. Cie, jurus lama. Ayo, Wes, betul tidak? Apakah Muhammad mau mendengar? Edis, Apakah Muhammad maha mendengar? dengarkan saya, Edis. Kami Sinyalnya tidak sudah menuhankan Nabi diturunkan. Muhammad. Ganti sinyal kita biar susah. Coba ayo. Apakah Muhammad maha mendengar? Kami tidak menuhankan Nabi Muhammad. Bukan itu Paham pertanyaan saya. Apakah Muhammad maha mendengar? Dia manusia biasa, bagaimana maha mendengar? Bukan itu Yang maha pertanyaan mendengar saya. adalah Allah Apakah Subhanahu wa Muhammad taala. maha mendengar? Lihat nih Muslim nih kalau ditanya apa? Apakah Muhammad maha mendengar? Dia manusia biasa. Saya nggak tanya dia manusia Superman atau Saras Edis. 88 enggak. Saya tanya apakah dia maha mendengar? Dia manusia biasa, dia tidak maha mendengar. Apakah dia maha mendengar? Dia tidak maha mendengar. Oke, ketika kalian berseru Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia dengar nggak? Enggak Macet. gitu maknanya. Macet. Kamu bodoh. Berat saudara-saudara. Gimana WS? Kamu bodoh. Oke lah WS. Gini, nanti kamu naik dengar suara lagi saya nggak? Kamu dengar suara saya nggak? dengan wifi-mu. Nanti kamu naik lagi dengan sinyal. Kamu dengar suara saya kamu naik nggak? sini begitu bagus. Kamu dengar suara Kamu saya enggak? waktu pertama tadi naik, kamu dengar naik suara saya tadi nggak? sinyalmu bagus. Sekarang sinyalmu macet. Oke, perbaiki dulu sinyalmu. Sudahlah. Jurus lama kau pakai. Teman-teman, saya tahu teman-teman. Ketika orang naik, ya, dan ketika kaget dia. Sialan juga yang bilang orang kafir ini kata dia. Gimana nih saya jawabnya? Biar nggak malu, dia ngasih kode-kode, sinyalnya hidupkan. Biar kelihatan seperti putus-putus. Berat mereka ini ya teman-teman ya. Ya, sekali lagi teman-teman ya, jika teman-teman dapati bahwa channel Edis TV ini keren, cetar membahana, sekali lagi teman-teman ya, teman-teman berapologetika seperti ini, menjawab orang-orang Islam, ya, membantah bahkan mengcounter, membalikkan pertanyaan mereka ya kepada kita balik pertanyaan kita kepada mereka, itu dapat mengakibatkan 1, dipersekusi, ya kan? 2, rumah Anda digedor. Kami dari ormas. 3, dibuatkan laporan polisi. Tuh, teman-teman. Makanya teman-teman ya, untuk supaya kita bisa berapologet dengan tenang ya, tanpa takut dipersekusi, tanpa takut digedor-gedor rumah, tanpa takut dibuatkan laporan polisi, teman-teman, kita perlu menara syiar seperti ini. Kita perlu menara dakwah, menara penginjilan seperti ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kepada teman-teman yang menonton, terutama kepada saudara-saudaraku umat Kristen dimanapun teman-teman sekalian berada, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman bisa support ya, support pendirian Rumah Apologet dengan cara mampir ke profil asli saya. Teman-teman ya, bagi teman-teman yang di YouTube yang nonton, teman-teman kalian nontonnya dari channel orang lain ya, kalian nontonnya dari channel, cari channel saya yang asli teman-teman.
Di YouTube ada ya, klik saja Edis TV Channel, nanti kalian akan dapati itulah channel saya yang asli. Karena banyak sekali orang merekam channel saya ini dan mengambil konten saya ini bulat-bulat seperti itu, diambil tanpa izin saya, teman-teman ya. Jadi teman-teman cari di akun asli saya, mampir ke berandanya, di profilnya teman-teman akan ketemu. Atau teman-teman yang nonton sekarang di sini ya, teman-teman bisa mampir ke profil saya, jadi teman-teman bisa lihat di situ info tentang saya, ada kolekte, ada info tentang diri saya, kemudian ada tanda panah ke bawah, ada di situ satu web namanya Saweria, ya di situ teman-teman bisa lihat nanti nama saya, kemudian rekeningnya, banknya, nomornya, semua ada di situ teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke situ. Atau teman-teman juga yang bingung ya, aduh apa itu bang Saweria, saya nggak ngerti bang, bingung. Nah teman-teman bisa nih, untuk kolektor rumah apologetnya teman-teman bisa di situ ya teman-teman ya, kolektor rumah apologet ya. Silakan teman-teman, bagi teman-teman mensupport teman-teman ya, bisa mensupport saya di sini teman-teman ya, BR Tit ya, nomornya sekian-sekian ya, tangkap layarnya teman-teman ya. Bagi teman-teman mungkin banyak di antara kalian ya, kalian mungkin nonton itu sambil nyuci atau sambil apa, teman-teman silahkan lihat layar sebentar ya, lihat layar sebentar teman-teman ya, lihatnya ya. Atau kalau tidak tahu juga cara nangkap layar, nanti luar biasa ya. Setelah link Saweria, web, profil, beranda tidak tahu juga tangkap layar. Ya kalau sudah seperti itu ya saya mau gimana lagi teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali kepada orang-orang penuhan Muhammad yang tidak setuju supaya berhenti. Kan cuman gampang. Berhentilah kalian berseru-seru kepada kami, jangan kau menuhankan manusia. Kan cukup seperti itu. Kalau kau berhenti bilang kepada saya, jangan kau tuhankan manusia, nah saya nggak akan bilang sama kamu, jangan kau tuhankan Muhammad. Kan enak, damai kan? Jalan bersama-sama seperti itu. Ya. Katakanlah tereret, Tuhan itu satu, turut duduk. Katakanlah tereret, bukan 1/4. Aduh, sejak kapan gitu loh ada ide. Pokoknya kalau Tuhannya satu, nggak 1/4 masuk surga. Nggak masalah, Tuhannya batu, yang penting jumlahnya 1. Berat memang kita ini saudara-saudara. Oke, Iwan Multijual. Iya, Iwan Multijual. Halo Iwan Multijual, selamat pagi. Iwan Multijual. Ya, nampaknya Iwan Multijual, sinyal Anda mungkin ada kendala masalah, jadi saya turunkan dulu ya. Sampaikan kepada Egy Sujana ya, kalau debat ya seperti itu, ya nggak usah debat. Atau bilang sama Egy Sujana, kalau memang mau tahu kontradiksi di dalam Al-Quran, coba tuh mampir datang ke channel Edis TV. Saya tunggu pada Egy Sujana gitu, ya. Jangan kau berdebat, boleh kau musuh umat, kau boleh dibunuh ya, apa itu debat apa kayak gitu? Saya tunjukin sama kamu kalau kamu mau kontradiksi dalam Al-Quran, saya tunjukin. Saya tunjukin. Silakan Alam Syah. Ya, silakan Alam Syah. Alam Syah. Teman-teman, teman-teman ya, pastikan kalau teman-teman mau naik, teman-teman coba perhatikan sinyalnya teman-teman. Jangan ketika saya naik kan. Sinyal saya bagus kan? Sinyal saya bagus nggak? Oke lah, saya turunkan ya, saya turunkan. Oke, kita kasih naik lagi. Ada Rahman Simamora. Waduh, Rahman Simamora, Rahman tapi Simamora. Ya, silakan Rahman Simamora, ada seorang muslim.
Halo Rahman. Rahman. Oke, udah saya turunkan. Kita kasih naik ada Dedi Suherman. Dedi Suherman. Silakan ya, yang muslim-muslim silakan naik, silakan. Mari kita diskusi dengan baik, jangan seperti si Egy Sujana. Diskusi dalam bunuh apa itu? Diskusi kok bunuh-bunuh. Namanya diskusi, debat itu dikembalikan kepada para penonton. Namanya beda pendapat, ya nggak masalah gitu loh. Masa beda pendapat kok bunuh? Oke, saya turunkan lagi. Nampaknya banyak kendala sinyal mereka yang naik-naik ke sini. Saya nggak tahu kenapa. GG. Saya sudah naikkan berapa orang ini, tapi muter. Ada apa dengan Indonesia, saudara-saudara? Apakah setelah gas LPG antri, kemudian sinyal juga antri? Aduh, saudara-saudara. Ya itulah teman-teman ya. Makanya teman-teman, kenapa sih banyak orang Indonesia tidak maju-maju? Kenapa negara kita tidak maju-maju, teman-teman? Teman-teman ya, kalau mau tahu ya. Saya nanti kalau ngomong dibilang penistaan aja. Gini loh. Banyak kegiatan orang Indonesia itu kegiatan-kegiatan yang unfaedah. Gitu loh. Kegiatan-kegiatan yang gak bermanfaat. Ya kan? Ngapalin sesuatu, ya kan? Pagi, sore ngapalin ini, pagi ngapalin itu. Belajar, coba lo belajar teknologi gitu loh. Zaman sudah maju. Masa belajar ngapal-ngapalin? Oke, Liluzie. Oke. Liluzi. Ya, silakan Liluzi. Lilu. Kenapa Liluzi naik tapi hanya menjadi batu hitam? Oke, baik. Oke, Liluzi, selamat pagi, Bang. Pagi. Oke, Bang Liluzi, apakah Anda seorang muslim? Muslim. Oke, baik Bang. Saya seorang Kristen, Bang. Mari kita diskusi dengan baik ya, Bang ya. Silakan, Bang. Saya berikan kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kepada muslim untuk diskusi. Silakan, Bang. Ya, abangnya yang buka, abang moderator. Oke, baik. Tapi muslim saya beri kesempatan ini, Bang. Ya, jadi gini, Bang. Setiap hari saya mendengar orang-orang Islam ya di media-media sosial ya, seperti si Juma, Nandar, Yusufi dan kawan-kawan tiap hari bilang, "Jangan kalian menuhankan manusia." Jangan, katanya. Kenapa Anda bilang kepada saya jangan menuhankan manusia, sementara kalian menuhankan manusia, bahkan sudah meninggal? Siapa yang menuhankan, Bang? Kalian, Anda. Enggak. Jadi kamu tidak menuhankan Muhammad? Enggak. Kenapa kamu berseru-seru kepada dia? Mana berseru-seru? Jadi bukankah orang muslim yang berseru-seru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu muslim atau Kristen, Bang? Bisa bedakan apa hiperbola mah enggak? Hiperbola? Di mana yang hiperbola, Bang? Ada anak kecil nggak boleh ya? Bang ya. Jangan cari alasan, Bang. Jangan cari alasan. Hiperbola adalah sebuah, dengar Bang, saya kasih tahu apa itu hiperbola. Hiperbola itu adalah sebuah kata-kata yang mengumpamakan sesuatu dengan cara yang berlebih-lebihan. Contoh ini namanya majas hiperbola. Gini, wajahmu cantik bagaikan rembulan. Nah, itu namanya hiperbola, melebih-lebihkan sesuatu. Tapi ketika Anda bilang begini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nggak ada itu hiperbola. Hiperbola. Ada-ada aja Bang ini Apa? Seperti abang kalau cinta sama istrinya, kan kayak gitu, saking cintanya. Baik, kita pelan-pelan Bang. Kita pelan-pelan. Kalau ngomong sama ini yang muslim awam, kita pakai ilmu awam. Gini Bang. Kalau si Fulan nih saya bilang, bukan Anda ya. Si Fulan bilang begini. Mbah Marijan, saya bilang Mbah Marijan aja karena tokoh nasional ya. Mbah Marijan, dengarlah seruanku Mbah Marijan. Saya tanya, itu namanya musyrik nggak? Kalau emang cinta,
Lu kan ada anak kecil ya. Udah Emang disuruh. boleh Bang? biar nanti dia tuh. Aduh, jangan alasan Bang. Ayo. Enggak alasan Bang, santai. Berarti boleh berseru-seru, memohon, meminta kepada orang meninggal. Loh, siapa yang meminta? Mbah Marijan, dengarlah seruanku. Dengarlah seruanku itu permintaan nggak? Meminta dengan merindukan hal yang berbeda, Bang. Bang, dengarlah seruanku itu permintaan nggak? Meminta dan merindukan dua hal yang berbeda. Bang, dengerin. Dengarkanlah seruanku itu permintaan nggak? Permintaan. Nah, kalau ada orang namanya Fulan, dia bilang kepada orang yang sudah meninggal, bilang gini, Mbah Marijan, dengarlah seruanku, tolong dengar Mbah Marijan. Dia minta sama orang meninggal supaya seruan dia itu didengar. Itu namanya musyrik nggak? Dia minta pada santai. Dia minta kepada orang lain. Orang meninggal, orang sudah mati, sudah meninggal. Dia minta gini, dengarkanlah seruanku. Dia bilang gitu sama orang mati. Itu namanya musyrik nggak dalam agama Islam? Karena di Islam. Macet, musyrik atau tidak? Musyrik atau tidak? Karena di Islam. Sebentar dulu, jangan kesan dulu. Itu musyrik atau tidak? Nah, iya Bang, ini jawab. Karena di Islam, bahkan wali-wali pun orang-orang Berarti boleh minta sama orang meninggal? Loh, bukan minta kepada orang meninggal, perantara. Ya, berarti boleh supaya orang meninggal itu mendengar seruan dia, boleh? Memang mendengar seruan. Oh, berarti boleh. Mana ayatnya coba? Di mana ayatnya boleh meminta kepada orang yang sudah mati? Gimana ayatnya? Enggak semua ada di ayat, di Alkitab semua juga enggak ada. Apa motor ada di Alkitab? Gini, sesuatu yang dilakukan banyak orang, ya, dengan sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat sama sekali, ya nggak perlu dijelaskan. Contoh gini. Adakah orang-orang Kristen, misalnya nih, orang Kristen memperkarakan kalau di gereja motornya harus ditaruh di mimbar, harus diputer-puterin 3 kali. Nah itu kan harus diminta dalilnya. Karena sesuatu dikerjakan dalam peribadatan, kan gitu. Nah ini kan nggak ada dalam peribadatan. Sekarang Muslim melakukan itu nggak? Nggak semua ada di kitab Bang. Alkitab pun nggak semuanya ada masalah kehidupan kan. Baik, saya setuju dengan Anda bahwa Bible tidak menjelaskan segala sesuatu. Saya setuju. Iya, nah, sama. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Sama, nggak semuanya lengkap. Makanya ada hadis. Sebentar, menurut Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Maksudnya? Tadi kan saya bilang Bible tidak menjelaskan segala sesuatu karena tidak tertulis di dalam Bible itu Bible menjelaskan segala sesuatu. Oke? Nah, sedangkan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak menurut Al-Quran itu sendiri? Menurut Al-Quran cukup untuk pedoman, tapi semuanya tidak lengkap, ada hadis, ada Dengan ditanya, Bang, menurut Al-Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Bentar, tadi awalnya kan menuhankan Muhammad ya. Karena kamu bilang tadi boleh orang Islam meminta kepada mayat, boleh orang Islam meminta kepada mayat. Loh, siapa yang meminta pada mayat? Itu kafir kalau orang mati kan mayat, Bang. Orang mati mayat nggak? Meminta pada orang, jangankan mayat, orang hidup aja kafir udahan kalau meminta pada orang. Nah, oke, ketika kalian berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Di situ Muhammad mayat atau masih hidup? Kita bukan sebagai memintakan Nabi Muhammadnya sebagai perantaranya, Bang. Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu ngomong sama siapa itu? Itu emang lagunya tuh yang bikin siapa juga. Lama apa bukan? Mau diputerin? Mau saya puterin? Puterin. Oke, kita putarkan ya. Disangkanya kita fitnah, saudara-saudara. Ini loh, dengerin nih Bang, dengerin ini. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, Lihat nih ya Bang ya, saya ulangi Bang ya nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh
ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan, dibodohi mereka. Suruh ngikut aja, nggak pernah nanya dalilnya mana. Nah, nih coba nih. Baik ya. Kita putarkan dulu ya. Nanti Anda bilang saya fitnah lagi ya. Baik. Kita ulang-ulang saja temanya nih teman-teman ya. Bilang opini lah. Gimana, Di sini Bang? santai kok kawan. Iya, santai kok kita ya. Sebentar nih. Jangan mau nge-framing saya ngefitnah. Nggak enak. Sabar. Kita ini kan ya. Bentar. Nih Bang ya, dengarkan ya. Bentar. Bentar Bang ya. Bentar. Ini panjang lagunya. Nah, coba itu. Tuh. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu ngomong sama siapa itu, Bang? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah
yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.